Kisah Sang Buddha membabarkan Abhidhamma. Kisah ini diambil dari Dhammapada Atthakatha. Pada bab Buddha Waga, Deworoana Watu. Pada suatu waktu Sang Buddha ditantang oleh para petapa pandangan salah, untuk saling menunjukkan kesaktian. Kejadian ini berawal dari Bante Pindola Bharadwaja yang menunjukkan kesaktiannya di hadapan warga kota Rajagaha. Mengetahui kejadian ini, Sang Buddha kemudian membuat peraturan untuk para biku yang melarang menunjukkan kesaktian kepada umat awam. Para petapa pandangan salah yang mengetahui Sang Buddha telah menetapkan peraturan yang melarang para biku menunjukkan kesaktian kepada umat awam, menantang Sang Buddha untuk saling menunjukkan kesaktian. Sang Buddha menjawab tantangan mereka dengan berkata, "Ito Catumasakayena asal hipunamayang, Sawati Nisayang." Yang artinya 4 bulan dari hari ini, pada hari purnama di bulan Asada, di dekat kota Sawati. Pada kitab Atthakatha dijelaskan bahwa Sang Buddha menunjukkan berbagai kesaktian termasuk keajaiban ganda di depan gerbang kota Sangkasa. Dekat pohon mangga, Kandambaru Kamule. Pada saat yang sama Sang Buddha juga membabarkan Dhamma kepada para manusia, dewa, dan Brahma yang hadir. Sehingga setelah menunjukkan kesaktian dan pembabaran Dhamma, 200 juta manusia, dewa, dan Brahma menjadi makhluk suci, mencapai pembebasan dalam pertemuan agung ini. Setelah pertemuan agung ini, dan setelah Sang Buddha melihat kebiasaan para Buddha di masa lampau, Sang Buddha memutuskan untuk pergi ke alam Tawatimsa untuk menjalani masa wasa dan membabarkan Abhidhamma kepada para dewa dan Brahma. Terutama ibunya yang telah terlahir kembali sebagai dewa. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban yang dilakukan oleh Sang Buddha terheran-heran karena Sang Buddha tiba-tiba menghilang. Sebagian merasa sedih bahkan sampai menangis ketika menyadari Sang Buddha yang tiba-tiba menghilang. Mereka pun bertanya kepada Bante Moggallana dan Bante Anuruddha. Bante Anuruddha menjelaskan bahwa Sang Buddha akan membabarkan Abhidhamma di surga Tawatimsa selama masa wasa. Sang Buddha akan kembali pada hari Mahapawarana, yaitu hari pertemuan para anggota Sangga pada akhir wasa, yang jatuh pada hari purnama di bulan Asayuja. Para dewa dan Brahma, dari 10.000 alam semesta berkumpul di sekeliling Sang Buddha Tathagata untuk mendengarkan pembabaran Abhidhamma di surga Tusita. Dewa Santusita yang merupakan ibu Sang Buddha pun datang dan duduk penuh hormat di dekat Sang Buddha. Di antara para dewa yang hadir, terdapat kisah menarik antara Dewa Angkura dengan Dewa Indaka. Mereka datang dan duduk di sebelah kiri dan kanan Sang Buddha setelah Dewa Santusita. Dewa Angkura terpaksa memberikan tempatnya kepada para dewa dan Brahma yang lebih berkuasa, saat mereka tiba satu persatu hingga ia berada 12 yojana jauhnya, atau sekitar 96 mil. Tetapi Dewa Indaka dapat mempertahankan tempatnya. Mengetahui perbedaan status Dewa Angkura dan Dewa Indaka, Sang Buddha memberikan Dhamma Desana mengenai perbedaan manfaat yang diperoleh dari kebajikan yang dilakukan pada saat berkembangnya Buddha Sasana dengan tidak ada Buddha Sasana. Sebelum menjadi dewa, Angkura merupakan seorang manusia yang berbuat kebajikan dengan berdana kepada orang-orang miskin sepanjang hidupnya. Karena perbuatan kebajikannya ini, ia terlahir di surga Tawatimsa dengan nama Dewa Angkura. Tetapi Dewa Angkura menyatakan di depan Sang Buddha, "King Mei Hang Tena Danena, Dakhineyena Sunatang, karena kebajikan yang kulakukan pada masa tidak ada Buddha Sasana, tidak ada seorang pun yang layak menerima dana. Bagaimana mungkin kebajikan yang kulakukan pada masa tidak ada Buddha Sasana dapat membantuku mendapatkan tempat yang baik?" Sebelum menjadi dewa, Indaka juga merupakan seorang manusia yang hidup di zaman Buddha Gotama. Suatu waktu ia berkesempatan untuk memberikan dana berupa 1 sendok nasi kepada Bante Mahakasapa. Karena perbuatan kebajikannya itu, ia terlahir kembali di surga Tawatimsa sebagai Dewa Indaka. Dewa Indaka menyatakan di depan Sang Buddha, "Yathapi badake kete, bijang apampi ropitang, sama darang pawecante, palang toseti kasakang." Bagaikan hasil panen yang memuaskan seorang petani yang bekerja keras dalam menanam benih di tanah yang subur, yang disirami oleh hujan setiap 5 hari secara rutin. Tatewa silawantesu, gunawantesu tadisu. Apakang pikatang karang, punyang hoti maha palang. Demikian pula, hasil yang diperoleh dari kebajikan memberi dana kepada orang suci yang mulia, dan penuh pengendalian diri, akan memberikan kekayaan, dan kemakmuran. Bagaikan hasil panen dari benih yang tumbuh di tanah yang subur. Kemudian Sang Buddha memberikan nasihat untuk kedua dewa. Wiceya Danang Databang, Yata Dinang Mahapalang, Wiceya Danang Datwana, Sanggang Gacani Dayaka. Dana yang dipersembahkan kepada individu mulia dengan penuh keyakinan dan kedermawanan, akan menghasilkan manfaat yang berlimpah.
Penerima dana harus dipilih sebelum memberikan dana. Persembahan dana kepada orang terpilih dengan penuh keyakinan dan kedermawanan selalu membawa si pendana ke alam surga. Wiceya Danang Sugata Pasatang. Ye Dakhineya Ida Jiwaloke. Etesu Dinani Mahapalani. Bijanu Wutani Yata Sukete. Memilih barang yang didanakan dan memilih siapa yang akan menerima dana adalah tindakan yang dipuji oleh para Buddha. Persembahan yang diberikan kepada orang-orang mulia dengan penuh keyakinan dan kedermawanan akan selalu mengakibatkan kekayaan dan kebahagiaan si pendana di alam manusia dan alam surga, sebelum akhirnya mencapai tujuan akhir, Nibbana. Kemudian Buddha melanjutkan dengan pembabaran Dhamma yang mengarah kepada Nibbana. Pada akhir dari Dhamma desananya, Dewa Angkura dan Dewa Indaka menjadi makhluk suci, pemasuk arus, Sotapanna. Setelah membuat kedua dewa merealisasi tingkat kesucian Sotapanna, Sang Buddha melanjutkan pembabaran Dhamma dengan Abhidhamma sepanjang 3 bulan masa wasa di surga Tawatimsa. Sang Buddha selama 3 bulan masa wasa tidak pernah berhenti membabarkan Abhidhamma kepada para dewa dan Brahma. Setiap harinya Sang Buddha menciptakan Buddha tiruan yang menggantikannya mengajar Abhidhamma. Sedangkan Sang Buddha asli setiap hari akan membersihkan tubuhnya di Danau Anotata dan Pindapata, mengumpulkan makanan di benua utara, Utara Kuru. Selesai mengumpulkan makanan, Sang Buddha akan kembali ke tepi danau untuk memakan makanannya, dan di sana Bante Sariputta sudah menunggu untuk membantu dan melayani Sang Buddha. Setelah selesai makan, Sang Buddha membabarkan Abhidhamma kepada Bante Sariputta versi singkat atau intisarinya saja. Setelah itu Sang Buddha kembali lagi ke surga Tawatimsa. Ini merupakan rutinitas yang Buddha lakukan sepanjang 3 bulan masa wasa. Setiap harinya, setelah mempelajari Abhidhamma dari Sang Buddha, Bante Sariputta juga mengajarkan Abhidhamma kepada 500 biku yang berada di bawah pengawasannya. Pembabaran ini yang sampai saat ini menjadi Abhidhamma Pitaka dalam Tipitaka. 1 minggu sebelum pembabaran Abhidhamma berakhir, atas permintaan banyak orang, Bante Moggallana pergi mengunjungi Buddha untuk bertanya kapan dan di mana Buddha akan turun ke bumi. Pada saat itu Sang Buddha menjawab, "Moggallana, ahang ito sattame diwase mahapawaranaya, sankasa nagara duare otarisami." Moggallana, aku akan turun di pintu gerbang Sangkasa, tepat hari ke-7 setelah hari ini, waktu untuk melaksanakan upacara Mahapawarana. Pembabaran Abhidhamma itu selesai pada akhir wasa, pada hari purnama bulan Asayuja, dan hasilnya 800 miliar dewa dan Brahma mencapai pembebasan melalui 4 kebenaran mulia menjadi Sotapanna, termasuk Dewa Santusita, ibu Sang Buddha. Saka, Raja para dewa membuat 3 tangga yang terbuat dari emas, perak, dan batu permata. Sang Buddha turun dari surga Tawatimsa dengan menuruni tangga batu permata di tengah. Para dewa menuruni tangga emas di sebelah kanan sambil memainkan alat musik surgawi. Dan para Brahma menuruni tangga perak di sebelah kiri sambil memayungi Buddha dengan payung putih. Sang Buddha memancarkan sinar 6 warna dari tubuhnya. Melihat pemandangan menakjubkan ini, semua orang memiliki tekad untuk mencapai kebudaan. Buddha sampai di bumi dengan kaki kanan yang pertama menginjak di bumi, di depan gerbang kota Sangkasa, di hari Pawarana. Tempat di mana Sang Buddha menginjakan kaki kanannya di atas tanah, kemudian ditetapkan sebagai tempat suci, yang bernama Acala Cetiyatana. Sampai saat ini hari yang memperingati berakhirnya masa wasa, para biku yang disebut hari Pawarana tepat pada hari purnama bulan Asayuja. Hari Pawarana juga diperingati sebagai hari Abhidhamma, memperingati hari turunnya Sang Buddha ke bumi setelah membabarkan Abhidhamma di surga Tawatimsa selama 3 bulan masa wasa.